Utami, teman-teman kelas MPD Universitas Muria Kudus yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya bersama kelompok saya akan menyampaikan materi tentang tugas penilaian pendidikan dasar. Kelompok kami terdiri dari Pak Susilo, lalu saya sendiri, Pak Uzin Budiarso, Pak Hardijatmiko, Pak Nuryoso, dan Pak Muhammad Niltal Ahmad. Next. Konsepsi supervisi akademik, ruang lingkup, dan kajiannya. Yang pertama adalah pengertian supervisi akademik, tujuan supervisi akademik, sinyal Pak. Kok sini hilang? Sinyal. Nomor kelola jeda ngoten. Kirain sinyalku. fungsi dan manfaat supervisi, ya. Next. Pengertian supervisi akademik. Istilah supervisi atau dalam bahasa Inggris supervision sering didefinisikan dengan pengawas dan kepalaan. Sedangkan secara morfologis supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti atas atau lebih, dan visi mempunyai lihat, pandang, pilih, atau awasi. Dengan demikian, supervisi dalam pengertian yang sederhana yaitu melihat, meninjau, atau melihat dari atas yang dilakukan oleh atasan, yaitu pengawas dan kepala sekolah terhadap perwujudan kegiatan pembelajaran. Supervisi diartikan sebagai layanan yang bersifat membimbing, memfasilitasi, memotivasi, serta menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan profesinya secara efektif. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan Sinyal. Sinyalnya nih, Pak. Gangguan sinyal. Suaranya enggak dengar, Pak. Dilanjutkan Pak Susmawon. Ngoten mawon. Enggak ya. Mangga Pak. Pak. Saya bisa terdengar enggak ya? Oke. Pak Sus. Monggo, monggo Pak. Pak Nuryoso, monggo. Gitu ya. Saya lanjutkan untuk ini mengenai tujuan supervisi akademik, yaitu membantu mengembangkan profesionalisme guru, monitoring proses pembelajaran, mendorong guru untuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi supervisi menyangkut bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan, proses kelompok, administrasi personel,
dan bidang evaluasi. Manfaat supervisi, 1. Sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 2. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dalam pendidikan. 3. Sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Prinsip-prinsip supervisi akademik, yaitu praktis, sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokratis, aktif, humanis, berkesinambungan, terpadu, dan komprehensif. Pendekatan supervisi akademik yaitu langsung, kolaboratif, tidak langsung. Metode supervisi akademik individual, kunjungan observasi kelas, kunjungan antar kelas, kemudian pertemuan individu evaluasi diri. Untuk yang kelompok, pertemuan atau rapat, kemudian diskusi kelompok, pelatihan. Langkah-langkah supervisi akademik yaitu jalin keakraban dengan guru, menyepakati fokus supervisi, menyepakati instrumen yang akan digunakan, itu untuk pra-observasi. Kemudian untuk observasinya, yaitu melaksanakan pengamatan sesuai kesepakatan, menggunakan instrumen sesuai kesepakatan, mencatat perilaku guru dan siswa, tidak mengganggu PPM. Sedangkan untuk pasca observasi, yaitu menanyakan pendapat guru tentang PPM yang sudah dilakukan, menunjukkan data hasil pengamatan, mendiskusikan secara terbuka hasil observasi, memberikan penguatan positif untuk perbaikan, kemudian menentukan rencana supervisi berikutnya. Supervisi pembelajaran. Konsep dasar supervisi pembelajaran, ruang lingkup kajiannya meliputi pengertian supervisi pembelajaran, prinsip supervisi pembelajaran, pendekatan supervisi pembelajaran, teknis supervisi pembelajaran, prosedur supervisi pembelajaran. Pak Nuryoso, sampun Pak. Sampun nggih. Gantian Pak Naital, Pak Naltal, Nggih monggo. Pak Nat. Mas Natal. Ya Pak, siap. Nggih. Lanjut. Sampai pengertian supervisi pembelajaran ya. Oke. Supervisi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan, kedengaran ya? Nggih, Dengar Pak? jelas. Serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi pembelajaran tidak lepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Esensi supervisi pembelajaran sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip supervisi pembelajaran. Satu itu praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang. Objektif, artinya masukkan sesuai aspek-aspek instrumen. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masa-masa yang mungkin akan terjadi. Konstruksif artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Kooperatif artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Kekeluargaan artinya mempertimbangkan saling asah-asih dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Demokratis artinya supervisor tidak boleh
mendominasi pelaksanaan supervisi pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, humanis artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Pendekatan supervisi pembelajaran. Pendekatan supervisi itu non-direktif, kolaboratif, direktif. Tanggung jawab supervisor, pengawas, dan kepala sekolah rendah, sedang, tinggi. Tanggung jawab yang disupervisi sedang, rendah. Metode supervisi, self-assessment, mutual contract, delineate standar. Teknik supervisi pembelajaran. Teknik supervisi pembelajaran itu ada dua. Supervisi individual meliputi kunjungan kelas atau classroom visitation. Yang kedua, kunjungan observasi atau observasi visit. Yang ketiga, pertemuan individual. Yang keempat, kunjungan antar kelas. Yang kedua itu ada supervisi kelompok, meliputi pertemuan atau rapat atau meeting. Selanjutnya diskusi kelompok, group discussion. Yang selanjutnya mengadakan penataan atau in-service training. Prosedur supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran akademik, perencanaan, program pengawasan dan instrumen. Pelaksanaan metode teknik supermik, penataan proses pembelajaran dan feedback, evaluasi dan tindak lanjut, penyelesaian rencana tindak lanjut. Pengembangan instrumen supervisi akademik. Langkah-langkah penyusunan instrumen meliputi merumuskan tujuan, membuat kisi-kisi, membuat butir-butir instrumen, editing atau penyuntingan. Model instrumen pengawasan itu meliputi instrumen observasi, instrumen wawancara, angket, daftar cek atau kartu kendali. Model instrumen pengawasan, instrumen observasi meliputi instrumen observasi, instrumen wawancara, angket, daftar cek atau kendali. Contoh model instrumen, contoh skala angka seperti tabel yang ada di ini. 1. Pertanyaan diucapkan dengan jelas. Skala penilaiannya 5, 4, 3, 2, 1. Yang kedua, pertanyaan ditujukan kepada semua siswa. Skala penilaian juga 5, 4, 3, 2, 1. Yang ketiga, ada tenggang waktu antar pertanyaan dan jawaban siswa. Skala penilaian juga 5, 4, 3, 2, 1. Yang 4, pertanyaan didistribusikan kepada tiap siswa. Penilaian juga 5, 4, 3, 2, 1. Yang kelima, pertanyaan membimbing ke arah berpikir kreatif. Penilaian juga 5, 4, 3, 2, 1. Contoh skala grafik. Aspek yang diawasi itu yang pertama, adakah guru merumuskan indikator pembelajaran? Keterangannya A itu amat baik, B baik, C cukup, D kurang, E kurang sekali. Selanjutnya, apakah murid-murid aktif dalam belajar? Yang tiga, apakah murid-murid menunjukkan kreativitas dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam belajar? Selanjutnya, apakah guru terampil dalam mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar? Apakah dalam proses pembelajaran menggunakan alat atau media belajar yang cukup? Apakah guru memahami dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dan dalam belajar? Selanjutnya, contoh kartu nilai seperti yang ada di tabel. Yang pertama itu aspek pengawasannya, perumusan tujuan guru, siswa ditetapkan nilainya 25, perumusan tujuan 20, guru 5, siswa 15, kecakapan dan teknik, itu keadaan fisik kelas, teknik mengajar, kecakapan dan teknik 30, keadaan fisik kelas itu 5, teknik mengajar 25, kemajuan kelas 30, sikap dan kebiasaan 10, pengetahuan dan penguasaan 15, keterampilan 5, kerjasama 10, profesional 5, pribadi 5, pendidikan dan perkembangan profesional 10, pendidikan 5, perkembangan profesional 5,
jumlah 100. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi. Monggo dilanjut Pak Susilo. Saya mohon izin pindah Zoom lewat handphone ya. Oke. Terima kasih atas yang disampaikan oleh teman-teman ya, dari Pak Fauzin, Pak Hardi Jatmiko, kelompok saya Pak Nuryoso dan Mas Muhammad Naital Amal dan saya sendiri. Bapak Ibu, setelah semuanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu pengembangan instrumen penelitian supervisi akademik, Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama-sama untuk belajar bersama pencerahan apa-apa kira-kiranya untuk yang dibahas pada siang ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman atau Bapak Ibu mahasiswa S2 semuanya. Monggo silakan yang mau berdiskusi. Bu Sundani dibantu Bu ya nulis kalau ada yang berdiskusi. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini telah dipaparkan tugas dari kelompok Pak Susilo, Pak Fauzin, Pak Hardi Jatmiko, Pak Nuryoso, dan Pak Niltal. Monggo dari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama, monggo dipersilakan Bapak Ibu. Kami bagi menjadi 2 termin, 1 terminnya mungkin 3 responden. Monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu untuk kelompok Bumiko siap, kita diskusi dulu. Monggo, jika tidak ada, saya akan berdiskusi. Apakah Bapak Ibu ada yang paham? Saya pribadi belum paham Bu, sampai saat ini. Yang kita bahas ini ada yang belum paham. Tidak apa-apa ya. Untuk mengisi kegiatan siang ini, Bapak Ibu. Gambarnya cuma yang Iya Pak, nggak apa-apa Pak, silakan Oke. Pak. Kalau tidak ada yang berkomentar, saya akan isi. Ada nggak kira-kira teman-teman yang diaktifkan. ada yang mengangkat diskusinya atau berkomentar? Ada nggak yang berkenan dengan yang disampaikan ini? Pengembangan instrumen supervisi akademik. Kira-kira ada nggak? Kalau tidak ada, teman-teman bisa membantu saya, walaupun saya menulis berkelompok ber-5 orang, ada yang ganjel di pikiran saya. Beda. Bu Sundani tolong tulis Bu. Perbedaan supervisi pembelajaran dan supervisi akademik itu apa? Perbedaannya dan persamaannya. Kalau tidak ada perbedaannya berarti kan sama. Jika tidak ada persamaannya apa? Ini masih ganjel ya. Di kelompok saya, khususnya saya ini. Kelompok kami, khususnya saya masih ganjel ini. Masih penasaran. Jika ada lain kelompok atau teman-teman yang tahu, tidak apa-apa ya. Kita sharing saja. Betul saya tidak tahu. Saya masih bingung perbedaan antara supervisi pembelajaran dan supervisi akademik. Kalau tidak ada bedanya itu persamanya apa?
Monggo Bapak Ibu yang lain. Apa perbedaan atau apa persamaan supervisi pembelajaran dan supervisi akademik? Apabila ada perbedaan, kemungkinan juga ada perbedaan dan juga ada persamaannya. Jadi tidak selalu hanya berbeda atau hanya sama, mungkin bisa kedua-duanya. Monggo Bapak Ibu yang mau meneruskan diskusi kita tentang pertanyaan dari Pak Sus, apa perbedaan atau persamaan supervisi pembelajaran dan supervisi akademik, kami persilahkan. Halo. Kami juga belum bisa menjawab. Bingung, Bu. Masih bingung. Sama-sama Pak Susi. Oke. Kalau tidak ada yang komentar, langsung lanjutkan kedua mawon ya. Mangke damel PR. Nih kemawon ngoten. Pripun? Sambil menunggu, monggo. Nggih monggo. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu. Oke, saya bertanya Ibu. Monggo Bu Naida. Bagaimana hubungan antara supervisi akademik dengan proses pembelajaran yang berkualitas? Supervisi, Mbak ya. Iya, Mbak. Langsung dijawab, boleh? Atau teman yang Boleh, lain? monggo. Atau teman yang lain, monggo. Oke. Saya coba menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Nahida. Bagaimana hubungan supervisi akademik dengan proses pembelajaran yang berkualitas? Tentunya kita ambil dari supervisi dulu ya, supervisi akademik dulu. Supervisi akademik itu yang berhak melaksanakan adalah yang pertama adalah pengawas sekolah. Kalau di SMP berarti pengawas SMP. Kalau di SD pengawas SD, kalau di TK itu pengawas TK. Yang kedua adalah yang berhak untuk melaksanakan supervisi akademik atau disebut supervisor adalah kepala sekolah. Itu sesuai Kemendikbud ya, tahun 2018 nomornya saya lupa, itu baru itu. Karena kepala sekolah sudah tanpa jam atau kosong jam. Dan kepala sekolah dan pengawas sekolah diberi kekuasaan untuk melaksanakan supervisi akademik karena sudah didiklat ya, di LPMP atau di lembaga yang berwenang. Supervisi akademik tentunya meningkatkan proses pembelajaran. Apabila supervisi akademik mengikuti aturan-aturan instrumen, nah instrumen itu ada yang memakai, ada yang lebih luas, ada administrasinya pembelajaran, dimulai dari administrasi pembelajaran. Yang kedua itu instrumen pra
observasi itu ada instrumennya. Jadi guru sebelum dilaksanakan supervisi akademik itu harus diberitahu yang mensupervisi, diberitahu dulu kapan waktunya, diberi jadwal, kapan diadakan. Itu berarti guru ada persiapan. Yang masih kurang betul itu ada yang istilah jujakan, itu bikin membuat guru itu malah grogi. Yang pertama tadi instrumen administrasi, yang kedua adalah pra observasi supervisi akademik, selanjutnya ada pelaksanaan supervisi akademik. Itu guru bisa langsung terlibat atau ikut serta di dalam kelas, mengamati proses pembelajaran yang disupervisi. Dan yang terakhir ada instrumen yang namanya pasca supervisi atau pasca observasi supervisi akademik. Tujuannya ada pasca apa? Setelah dilaksanakan mulai dari administrasi, pra, lalu pelaksanaan, dilanjutkan dengan yang terakhir pasca, itu bisa diketahui sampai sejauh mana guru dalam mengajar kepada siswa atau proses pembelajarannya kepada siswa itu mengena atau tidak, memakai strategi yang betul atau tidak, memakai metode, memakai media yang diharapkan sesuai kebutuhan siswa atau tidak. Jika mengikuti strategi, media, metode, dan sintak yang diberlakukan di RPP atau rencana proses pembelajaran atau RPL, rencana pembimbingan layanan di MAPEL atau mata pelajaran bimbingan konseling, itu anak akan sukses dalam belajarnya, sehingga anak akan meningkat kualitasnya, meningkat prestasinya. Itu kalau sesuai dengan prosedur supervisi akademik. Itu kiranya dari saya, teman-teman bisa, yang kelompok kami bisa menambah atau kelompok lain bisa menambahi. Kurang lebihnya Bu Naida pertanyaan bagus sekali ya. Hubungannya supervisi akademik dengan proses pembelajaran adalah hubungan saling timbal balik, sangat erat ya hubungannya. Apabila pelaksanaan supervisi akademik dengan sesungguhnya, maka proses pembelajaran akan baik sesuai kebutuhan peserta didik. Dari saya. Saya tambah Pak Sus. Oke, monggo. Ya, Pak Sus sudah cukup? Ya, Pak. Oh ya, jadi bagaimana hubungan supervisi dengan peningkatan kualitas akademik? Tentu saja hubungannya itu berbanding lurus. Artinya semakin optimal dalam pelaksanaan supervisi akademik terhadap pendidik, tentu saja diharapkan hasil atau output dari pembelajaran itu akan lebih optimal. Ada beberapa alasan mengapa supervisi akademik menjadi sangat perlu untuk dilaksanakan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pendidik atau guru itu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah melakukan persiapan-persiapan tentang apa yang semestinya dilakukan dan tujuan apa yang akan dicapai. Yang pertama itu untuk mengetahui kesiapan guru. Yang kedua, untuk membantu guru mencari, mengevaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Selanjutnya, dari evaluasi itu diharapkan pelaksanaan supervisi itu juga dijadikan sarana atau media untuk membantu guru mencari jalan keluar yang paling efektif agar permasalahan-permasalahan guru itu bisa teratasi. Selanjutnya, dari pelaksanaan supervisi itu pula diharapkan akan diperoleh output dari pembelajaran yang
lebih optimal dengan melihat hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh guru terhadap peserta didik. Apabila peserta didik ini belum mendapatkan hasil yang optimal, ada dua metode memperbaiki hasil tersebut. Yang pertama dengan cara melakukan remedial test. Anak-anak dilakukan tes ulang. Namun demikian juga tidak bisa dikesampingkan, yaitu kita memberikan dari pihak pendidik untuk memberikan remedial teaching apabila itu memang dirasa sangat perlu. Saya rasa tambahan singkat ini bisa lebih menyempurnakan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Susilo tadi. Atau barangkali ada teman-teman dari kelompok kami yang menambah bisa menyempurnakan dari jawaban ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Susilo dan Pak Fauzin. Bagaimana Bu Nahida? Apakah masih ada yang mengganjal? Ampun, Bu. Sudah? Oke, ampun. Tadi yang Terima dari Pak Susilo tadi pertanyaan apa perbedaan atau persamaan supervisi pembelajaran dan supervisi akademik gitu ya Pak Susilo? Ya, Bu. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, Bu, betul. Kalau saya coba untuk menjawab ya untuk perbedaannya ya Pak. Kalau perbedaan supervisi pembelajaran dan supervisi akademik, kalau supervisi pembelajaran itu membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk membantu mengembangkan kemampuan. Untuk klinisnya itu karena adanya keluhan atau masalah yang disampaikan kepada supervisor. Itu yang bisa saya bantu kemungkinan. Monggo yang lain. Saja Pak. Perlu ditambah Pak Susilo, monggo. Oke. Oke, Bu. Sudah cukup, Bu. Sudah pengembangan berarti itu. Membantu pengembangan ya. Oke, cukup. Iya, membantu mengembangkan kemampuannya. Oke. Bisa diterima, Bu. Oke, terima kasih. Yang lain bila menambah, monggo. Saya coba izin menambahkan, Bu. Monggo Bu Kurnia. Kemarin kan kebetulan kita sedang ada tugas membuat pengembangan supervisi gitu, nggih. Kemarin kalau tidak salah saya sempat menemukan sebuah buku karangannya siapa kemarin ya. Itu di sana tertulis bahwa supervisi akademik kok ternyata sama dengan supervisi pembelajaran. Di mana isinya itu sama. Jadi ada banyak persamaan di dalamnya, yaitu tujuannya supervisi akademik dan pembelajaran itu di dalamnya itu sama-sama kita menyupervisi guru ke depannya itu kan supaya guru itu untuk memperbaiki pembelajarannya yang ke depannya akan diimplementasikan kepada siswa-siswinya. Selain itu, tujuan dari supervisi akademik ataupun pembelajaran di sana ternyata ada semacam yang disampaikan Bu Suryawati itu. Jadi kalau misalkan supervisi klinis gitu ya, itu bisa membantu guru menemukan konfliknya. Itu konflik dalam pembelajaran itu apa? Misalkan siswanya mungkin mengeluh apa yang disampaikan oleh gurunya ternyata tidak tidak mengena kepada murid. Itu salah satu tujuan dari supervisi itu. Kemudian yang selanjutnya membantu guru meningkatkan kemampuannya. Mungkin jika ada guru ketika tampil di depan kelas tidak percaya diri, itu salah satunya bisa mengembangkan keterampilan guru ketika tampil di depan kelas. Kemudian lagi, kemarin yang saya baca itu kemampuan guru juga dalam memberikan tugas di depan kelas. Lagi kemarin, kalau tidak salah, menemukan kesulitan-kesulitan guru dalam
pembelajaran di dalam kelas, mungkin menyampaikan dengan media apa, itu ternyata bisa ditekankan di supervisi akademik atau pembelajaran, dan ternyata bukunya itu ternyata sama. Jadi saya kemarin juga membacakan, kebetulan saya juga kemarin baru membaca, belum membuat tugasnya Bu siapa itu kemarin. Jadi baru mencari referensi, ternyata tak baca-baca kok ternyata supervisi akademik dan pembelajaran itu sama, dan di dalamnya itu dibahas ada beberapa model program supervisi pembelajaran atau akademik itu, ada konvensional yang lama itu, dan tujuannya itu sama. Itu sekilas yang saya baca, Bu. Jadi saya belum membaca secara keseluruhan, tapi intinya itu menurut buku yang saya baca itu baru satu pengarang saja sih, belum tak bandingkan dengan pengarang-pengarang buku lain, itu sama gitu. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Kalau saya mungkin ini juga saya salah karena saya juga baru belajar. Untuk supervisi akademik itu bagian keseluruhan dari supervisi pembelajaran, karena dalam supervisi akademik itu terdiri dari beberapa macam supervisi, diantaranya supervisi administrasi. Kemudian setelah tadi disampaikan Pak Susilo, setelah kita mensupervisi administrasi, kemudian kita ke perencanaan. Perencanaan ini perencanaan pembelajaran, dalam hal ini yang disupervisi adalah RPP. Kemudian setelah RPP, kita masuk ke supervisi pembelajaran itu sendiri. Jadi dari administrasi, kemudian RPP, kemudian pembelajaran, dan yang terakhir penilaian. Jadi kalau selama ini guru kebanyakan disupervisi itu dalam proses pembelajarannya, padahal sebenarnya itu ada empat instrumen yang memang harus disupervisi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini yang saya bicarakan itu supervisi kepala sekolah kepada guru. Jadi ada empat instrumen dari supervisi akademik, yaitu supervisi administrasi, diantaranya ya ada kalender pendidikan, RPP, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada RPP, isinya RPP itu apa saja di situ kita supervisi. Kemudian yang ketiga itu proses pembelajarannya, proses pembelajaran di situ yang disampaikan oleh Bu Kurnia barusan itu masuk ke supervisi pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, ada apersepsi dan lain-lain, kemudian masuk kegiatan inti, kegiatan penutup, itu masuk supervisi pembelajaran. Kemudian setelah itu ada instrumen satu lagi, yaitu instrumen penilaian. Dan keempat-empatnya ini masuk ke dalam supervisi akademik. Sepengetahuan saya itu, mungkin bisa jadi saya salah. Kalau memang saya salah, mungkin nanti Bapak Ibu lain yang berpengalaman, yang lebih tahu masalah ini, mungkin bisa meluruskan kalau memang saya salah. Seperti itu Bapak Ibu, monggo. Karena saya sendiri juga baru belajar, belum, apakah yang saya pikirkan ini benar atau salah itu saya juga belum tahu. Makanya ini kita belajar bersama, berdiskusi bersama, apakah pemikiran saya benar atau mungkin ada yang perlu diluruskan. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, Bu Mika, bagaimana, sudah siap untuk presentasi kedua? Yang kelompoknya Bu Mika kemarin siapa saja, nggih? Halo. Ada Bu Eni, Pak. Bu Eni? Bukan, Pak Kowe, Pak Dwi, dan saya, Bu Maida. Bu Maida, Pak Dwi, Bu Eni, sama Bu Mika. Bagaimana, Bu? Sudah siap, Bu? Ada Bu Eninya. Sudah siap? Kalau sudah siap, saya jadikan host atau bagaimana?
Bentar Bu, nunggu Bumi. Oh gitu, oke. Sambil nunggu Bu Mika, nggak Bapak Ibu, monggo mungkin ada pertanyaan lain atau yang perlu kita diskusikan? Untuk akan saya menambahi, nggak apa-apa, sharing daripada Ya Pak, Abang. monggo. Apa yang disampaikan oleh Bu Sundani ya luar biasa betul. Untuk supervisi itu ada bermacam-macam ya. Induknya supervisi atau ibunya atau bomboane supervisi itu namanya supervisi pendidikan. Terus anak-anaknya itu ada supervisi pembelajaran, supervisi akademik. Itu. Nah, supervisi Supervisi akademik manajerial. itu ya itu nggih, manajerial untuk kepala sekolah tok, Bu. Manajerial itu hanya pengawas yang mensurvisi, Bu, yang jadi supervisor itu pengawas, Bu. Manajerial itu hanya kepala sekolah yang disupervisi, Bu. Kalau guru itu tidak masuk di supervisi manajerial, Bu. Yang saya, Bu, yang berat. Kalau supervisi manajerial itu hanya pengawas sekolah, yang disupervisi itu hanya kepala sekolah. Itu macamnya supervisi manajerial. Jadi ibunya supervisi itu namanya supervisi pendidikan. Anaknya itu ada supervisi pembelajaran, supervisi akademik. Memang supervisi pembelajaran dan akademik itu bukunya, mengupasnya itu hampir sama. Hampir sama apa yang dikatakan Ibu tadi, Dukun Sita apa siapa tadi, itu bukunya itu sama. Isinya juga sama, judulnya lain, ya. Judulnya lain antara supervisi akademik dan supervisi pembelajaran, tapi isinya itu sama. Isinya sama. Bahasnya ya ada supervisi klinis, ada tadi model-model supervisi, ada yang artistik tadi, ada yang supervisi klinis. Itu yang sering tidak dipakai itu supervisi yang artistik, yang kuno itu. Itu ya tambahan dari saya ya. Jadi ibunya supervisi itu supervisi pendidikan. Anaknya kita sebut anaknya saja biar gampang. Itu ada supervisi akademik dan supervisi pembelajaran. Yang klinis tadi itu masuk di supervisi akademik, Bu. Itu kalau ada guru yang bermasalah, itu biasanya guru ada yang legowo mendatangi pengawas, itu namanya prosesnya supervisi klinis. Terima kasih, Bu, untuk mengisi waktu saja. Bisa dilanjutkan? Mau tanya bisa Pak, mungkin Pak Susilo atau Bapak-Bapak guru yang lain. Apakah instrumen supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi yang lain, instrumennya itu ada patokan bakunya atau mungkin ada dasar hukumnya, Pak? Saya kok belum menemukan, barangkali ada sudah menemukan. Oke, Bu. Saya akan jawab, Bu. Instrumen supervisi akademik, Bu, yang saya tahu, Bu, itu tergantung, Bu, disesuaikan dengan kondisi kabupaten, Bu. Intinya itu sama, Bu. Intinya nanti kesimpulannya itu sama, membantu guru, ya, Bu. Mitra pengawas itu mitra dari guru, mendampingi guru apabila guru mempunyai kesulitan dalam proses pembelajarannya, dalam menyampaikan materi, bisa minta bantuan kepada pengawas. Jadi pengawas itu mitra, bukan mengawasi tok, mana instrumennya, terus
oh ini salah enggak boleh, harus dibantu dipecahkan masalahnya, diberi pencerahan. Instrumen itu yang baku Bu, itu yang baku ada Bu ya, ada, tetapi disesuaikan dengan kondisi, biasanya disesuaikan, ditambahi, dikurangi ngoten Bu ya, disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing Bu, di daerah. Yang dari versi dari LPMP ada, versi dari Solo itu LP2KS ada Bu, versi dari Kabupaten Semarang, Pati itu ada. Tapi intinya itu sama Bu, membantu guru dalam proses penyampaian materi atau proses pembelajaran, itu intinya itu Bu. Ada sekarang ini yang baru ngetren itu ada supervisi KBM yang untuk kurikulum 13, ada supervisi IKM itu ada Bu, sudah ada itu. Yang KBM itu untuk kurikulum 13, yang IKM ada, instrumennya ada Bu ya. Yang sederhana biasanya pengawas itu sebelum ke lapangan atau ke sekolahan itu harus membawa Bu ya, membawa instrumen itu pengawas yang betul atau kepala sekolah yang betul sebelum mensupervisi kepada guru itu harus memberitahu dulu, terus mempersiapkan instrumennya itu kepala sekolah maupun pengawas sekolah yang betul. Yang sederhana itu hanya 1 lembar Bu biasanya Bu ya. Yang untuk menyingkat waktu karena waktunya itu tidak cukup, itu hanya yang pelaksanaan saja, yang instrumen pelaksanaannya saja. Mengamati guru mengajar di dalam kelas, mulai dari Assalamualaikum sampai penutup, ada speaking, ada mulai berdoa, mengabsen, ada menyampaikan materi sesuai metode atau strategi, tidak itu. Kalau ada kekurangan Bu, yang saya ada kesalahan, maaf ya, itu pengawas tidak terus menegur di hadapan siswa, enggak Bu. Nanti setelah selesai baru diberitahu ini kekurangan ada, ini kurangnya tadi di sini. Pengelolaan kelas tadi tidak boleh sambil menerangkan, tidak boleh misalnya menerangkan tidak boleh sambil duduk di kursi, tidak boleh sambil menulis saat berbicara di depan. Ada teorinya Pak, ada caranya Bu. Guru dalam mengajar di depan kelas itu ada teorinya semua itu. Pengawas atau kepala sekolah yang sudah diklat di Solo, di Jawa Tengah ini, yang di Jawa Tengah di Solo Bu yang terkenal itu sudah dibekali untuk cara-cara untuk mensupervisi kepada Bapak Ibu guru. Tentunya tadi disebutkan supervisi manajerial itu yang berhak itu hanya pengawas sekolah gitu. Yang disupervisi itu hanya kepala sekolah. Itu sepengetahuan saya, yang saya lakukan itu begitu. Ada pertanyaan lagi boleh Bu mengenai supervisi akademik? Ya Pak Sus, saya mau tanya Pak. Oke. Apakah ada rentang waktunya untuk melaksanakan supervisi kelas? Mungkin berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau menurut Sikon Pak? Terima kasih. Oh, biasanya Bu, dalam 1 semester itu sekali Bu ya. Waktunya itu sekali. Kalau semester ganjil itu biasanya di Oktober atau September Bu ya, dimulai itu disesuaikan dengan jadwal kalau di guru di SMP atau di SD ada nilai apa itu PKG itu. Apa PKB itu? Kalau di SD apa itu? Ada PKG. PKG Pak. Itu yang betul itu ya sebulan sekali Bu. Yang betul, tapi hanya 1 semester hanya 1 kali itu. Yang betul sebulan sekali.
minimal minimal yang diambil minimal Minimal saja 1 semester. 1 kali itu. Ya, yang lainnya nanti disupervisi oleh kepala sekolah, yang tidak disupervisi oleh Assalamualaikum Pak. nggih. Pun ngoten Bu ya. Kira ini Bu Kike. Terus pundi lah Pak? Terus pundi niki make? Buku meniki mau telepon menawi. Masih direkam nih, masih di. Masih Pak. Lah pripun nih kok? Mbok, ayo aktif lagi. Pertanyaan mengenai supervisi tadi. Ada lagi sharing-sharing atau diskusi. Nuwun sewu Pak Susilo, cangket malih. Nggih. Jadi saya pernah mendapatkan ilmu seperti ini Pak. Yang berhak mensupervisi guru itu adalah kepala sekolah. Jadi nanti guru, kepala sekolah mensupervisi guru. Kemudian hasil supervisi itu dianalisis oleh pengawas. Jadi tugas pengawas itu bukan mensupervisi guru, melainkan menganalisis hasil supervisi yang sudah dilakukan kepala sekolah. Bagaimana pemikiran seperti itu, Pak? Monggo. Iya, betul Bu, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sesuai pertanyaan. Begini Bu ya, yang namanya yang namanya kepala sekolah dan pengawas itu tugas pokoknya Bu, tugas pokok. Apalagi pengawas itu tupoksinya itu satu, melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Itu tugas pokoknya Bu. Berarti di dalamnya itu Bu, mulai dari mengamati, membantu, mengevaluasi, menganalisis itu kewajiban Bu, tugas pokoknya pengawas Bu. Bukan hanya menganalisis, malah ada tugasnya itu melaksanakan bimbingan dan latihan pengembangan, membuat PTK, PTS, itu tugas dari pengawas Bu. Tidak hanya menganalisis tok Bu, yang saya semuanya yang menyangkut supervisi di sekolahan itu tugas pokok dari pengawas Bu. Apalagi yang menganalisa berarti kan di komponen-komponennya tadi Bu. Ngoten nggih Bu. Makasih Bu. Sampun. Tanya. Pak Susilo mungkin atau mungkin Bapak Ibu yang lain. Kalau misal ini Pak, pengawas melaksanakan supervisi akademik di kelas. Bagaimana Pak kalau misalkan ada itu tadi kan kalau kepala sekolah yang berhak mensupervisi guru adalah kepala sekolah. Apabila ada sebuah kelas disupervisi oleh pengawas, itu bagaimana Pak? Yang lain apa saya Bu, jawab saya. Monggo. Ini kita kan berdiskusi, jadi mungkin Pak Susilo atau mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada masukan, monggo. Jadi saya jawab dulu, nanti dibantu temannya Bu ya, bisa tambah lagi. Jadi Bu ya, saya ulangi lagi Bu,
yang berhak mensupervisi Bu, yang punya SIM Bu, itu satu pengawas Bu, pengawas SD, TK maupun pengawas SMP Bu. Itu sebelum ada tata caranya Bu, sebelum mensupervisi di kelas, di dalam kelas Bu, itu ada tata caranya Bu. Satu, izin kepada kepala sekolah SMP atau SD. Pengawas itu ada tata caranya Bu, walaupun masuk ke kelas atau ke sekolahan itu ada tata caranya Bu. Izin baik lisan maupun tertulis, ada surat tugas Bu. Ya, zaman canggih Bu, zaman canggih seperti ini pakai WA dulu atau pakai HP lewat kepala sekolah. Itu nanti sampai ke sekolahan itu suratnya diberikan kepada kepala sekolah. Apakah kepala sekolah itu mengizini atau tidak? Itu wewenangnya kepala sekolah Bu. Tidak bisa menolak kepala sekolah, bisa menolak. Dan gurunya yang akan disupervisi harus diberitahu dulu bahwa besok pagi ada pengawas hadir di sini akan mensupervisi, dan diberitahu dulu, dan jadi biar bersiap-siap administrasi dan perangkatnya, pembelajaran RPP, ada daftar nilai, ada daftar siswa dan lain sebagainya itu Bu. Jadi pengawas itu akan mensupervisi ke sekolahan atau masuk kelas, itu ada tata caranya. Tadi Bu saya sebutkan ada surat tugas dari kepala dinas, terus ada izin dari kepala sekolah dulu, kula nuwun Bu, cara Jawane kula nuwun dulu bahwa saya hadir atau datang ke sini dalam rangka bla bla bla. Nggih ngoten. Lah kepala sekolah berhak menolak Bu. Oh Pak, ibunya yang jenengan cari ini saat ini sedang sakit Pak. Oh, bisa Bu menolak itu. Tapi jangan menolak halus ya. Pak, yang jenengan cari, yang tuju itu sedang ada dinas luar. Menolaknya begitu Bu. Ada dinas luar. Oke. Ya. Nah, tapi Bu, tetapi Bu, karena tugas pengawas itu tugas atau kewajiban tupoksinya pengawas, tugas utama pengawas itu satu, supervisi manajerial, dua, supervisi akademik. Jadi sudah melekat Bu, melekat di pundaknya Bu, sudah melekat. Jadi tugas utamanya, pekerjaannya hanya itu Bu. Semua guru hanya mengajar, tugas utamanya mengajar. Kalau pengawas tugas utamanya mensupervisi Bu, tugas utama itu. Kalau enggak diberi, malah kalau ditolak malah seneng pengawasnya, seneng aku, tugasku itu kok. Saya dibayar, digaji, tiap bulan tugas saya ya itu. Seperti jenengan Bu, kepala sekolah, tugasnya kan mengelola, memimpin, mengelola, memanage suatu lembaga atau satuan pendidikan. Begitu juga pengawas Bu. Nyun sewu Bu, karir guru itu yang nomor satu, yang dari guru, terus kepala sekolah, terus pengawas sekolah. Kalau sudah menjadi pengawas sekolah tidak bisa menjadi kepala sekolah, tidak bisa menjadi guru Bu. Kalau jadi guru bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas, tapi kalau sudah jadi pengawas tidak bisa jadi kepala sekolah atau tidak bisa jadi guru. Itu yang di lembaga negeri Bu. Kalau swasta boleh. Itu Bu yang saya tahu. Saya malah kalau begini saya malah kesulitan Bu, mau jadi guru tidak bisa nih. Saya jadi kepala sekolah juga tidak bisa Bu. Sudah terkekang dengan aturan Bu.
Nek jenengan saged nanti naik saged ya. Naik jadi pengawas saged. Kalau selesai pensiun kepala sekolah Bu Sundani bisa jadi guru lagi ya, bisa ngudang anak, bisa membimbing anak. Kalau saya enggak bisa, Bu. Sehari-hari hanya guru, yang saya ubek itu guru kepala sekolah. Yang saya awasi hanya guru, terus kepala sekolah kinerjanya bagaimana gitu. Saya enggak pernah berhubungan dengan peserta didik atau siswa. Itu Bu ya. Ada lagi? Ini sharing saja diskusi ya untuk mengisi sambil nunggu yang sesi kedua kok. Enggak apa-apa nggih. Atau kiranya yang bisa menambahi yang ingin membantu ya enggak apa-apa nggih. Ini untuk mengisi waktu sambil nunggu yang sesi kedua nggih. Enggak apa-apa nggih. Ada lagi yang menyangkut supervisi akademik nggih. Enggak apa-apa nggih, sharing. Kalau seumpama saya salah, nanti saya betulkan di minggu atau lain ketemu lagi lain hari atau lain waktu. Enggak apa-apa nggih. Baik, terima kasih. Menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini, tetapi sepertinya waktunya terbatas karena ini nanti kita masih melanjutkan untuk presentasi yang kedua, yaitu dari kelompok Bumike dan kawan-kawan. Apakah kelompok Bumike dan kawan-kawan sudah siap? Siap, Bu. Siap, nggih. Saya share screen dulu. Laras niki nggih, Bu. Sundani itu yang nomor 4, Pak Dwi. Pak Dwi nggih. Pak Dwi, nggih. Pak Dwi sinten nggih? Pak Dwi Sahputra, Bu Sundani. Dwi Sahputra. Sudah siap, Bapak Ibu? Monggo dimulai. Monggo Bu, saya serahkan ke kelompok Bu Mike, Bu Siti Kumaidah, Pak Dwi, dan Bu Eni. Bu Eninya diganti Pak Kowim. Bu Eninya enggak ada. Oke, langsung saja ya Bu untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 6 akan membawakan makalah yaitu yang penyusunan instrumen penilaian literasi dan numerasi pada siswa sekolah dasar. Lanjut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu kecakapan yang dibutuhkan pada kurikulum Merdeka adalah kemampuan literasi numerasi. Oleh karena itu, literasi numerasi menjadi bagian terpenting dari kemampuan yang harus dimiliki.
Namun capaian literasi numerasi di Indonesia masih terbilang rendah, terutama di sekolah dasar yang menjadi awal pengembangan literasi dan numerasi. Oleh karena itu, untuk melatih kemampuan tersebut diperlukan contoh soal numerasi yang berkualitas dan instrumen penilaian kemampuan literasi. Selanjutnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, hanya sebatas menganalisis kemampuan numerasi di beberapa pihak dan mengembangkan modul saja. Belum satu pun penelitian yang mengembangkan instrumen penilaian literasi numerasi. Yang selanjutnya yaitu perumusan masalah. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian literasi numerasi di Indonesia, diantaranya faktor personal, faktor instruksional, dan faktor lingkungan. Faktor personal yang dimaksud adalah persepsi siswa terhadap matematika dan kepercayaan siswa terhadap kemampuan matematika. Faktor instruksional berkaitan dengan intensitas, kualitas, dan metode pengajaran. Sementara itu, faktor lingkungan berkaitan dengan karakteristik guru dan ketersediaan media belajar di sekolah. Belum banyak ditemukan media belajar yang mendukung kegiatan literasi numerasi. Keberadaan buku paket pelajaran matematika yang sering menjadi rujukan guru ketika memberikan soal untuk latihan ikut diduga menjadi salah satu pemicunya atau penyebabnya. Padahal tidak semua buku paket mempunyai kualitas dan kelayakan isi yang tinggi. Antara buku paket satu dengan buku paket yang lainnya harus memiliki kualitas yang berbeda, sehingga guru harus bisa memilih buku paket yang kualitas terbaik. Yang selanjutnya, monggo Bu Mika dilanjutkan. Oh iya, maaf. Kameranya kebuka. Oke, tujuan penelitian, instrumen penelitian penilaian literasi numerasi yang akan dikembangkan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penunjang agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kebijakan baru Kemendikbud terkait asesmen nasional yang menggunakan literasi numerasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan instrumen penilaian literasi numerasi untuk siswa sekolah dasar dan mengetahui indeks validitas instrumen penilaian literasi numerasi tersebut. Next. Kajian teoritis yang pertama, instrumen penilaian. Instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Kemudian Nitko dan Brohart mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Evaluasi merupakan proses penentuan informasi yang diperlukan, pengumpulan serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan sebelum keputusan. Firman tahun 2000. Berdasarkan pengertian instrumen dan evaluasi tersebut, maka instrumen penilaian dapat disebut sebagai alat penilaian dan atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi data atau informasi berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan: 1. Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan pendidikan. Next. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, instrumen harus baik sebagai alat ukur. Menurut Yusuf, menyatakan bahwa instrumen yang baik memenuhi persyaratan yaitu valid. Suatu instrumen merujuk kepada ketepatan untuk menilai apa yang dinilai. Instrumen dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat itu betul-betul mampu mengukur dan menilai apa yang ingin diukur. Validasi instrumen meliputi validasi isi, content validity, dan validasi butir. Reliabilitas suatu instrumen merujuk pada ketetapan konsistensi atau stabilitas. Tahapan reliabilitas dilakukan setelah instrumen dikatakan valid. Next.
Objektif. Objektif suatu instrumen artinya penskor hendaknya menilai apa adanya tanpa dipengaruhi subjektivitas penskor atau faktor lain di luar data yang tersedia. Kemudian praktis dan mudah dilaksanakan. Suatu instrumen dikatakan praktis apabila biaya ukur mudah dan murah, mudah diadministrasikan, diskor dan diinterpretasikan. Murah merujuk pada biaya pelaksana dan peserta tidak terlalu tinggi. Norma diartikan sebagai patokan kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan standar minimal batas kelulusan. Next. Pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, sekarang definisi baru dari literasi menunjukkan pengertian baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kemudian kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba: memahami, meliputi, menggunakan, menganalisa, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Kemudian dan secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin literatur, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Next, literasi dalam kurikulum merdeka. Literasi menjadi fokus utama dalam mengembangkan kurikulum merdeka. Tentu saja selain keterampilan numerasi, keterampilan literasi merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah pada keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan sebuah konsep bilangan dan juga keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan juga kemampuan untuk menginterpretasikan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Perkembangan kemampuan berbahasa merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan di berbagai tingkatan sekolah. Karena kemampuan dasar seperti ini dapat mempengaruhi keberhasilan hidup seseorang. Dalam pengembangan literasi pada kurikulum merdeka, ada beberapa metode yang dilaksanakan guru untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Next, karena pengertiannya di makalah lengkap saja ya, tadi buru-buru soalnya, maaf. Kemudian pengertian numerasi adalah kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan berhitung dalam kehidupan sehari-hari dan menginterpretasikan informasi kuantitatif yang ada di sekitar kita. Kemampuan ini dibuktikan dengan adanya rasa nyaman terhadap bilangan dan kepandaian dalam mengaplikasikan keterampilan matematika. Next. Numerasi pada kurikulum merdeka. Numerasi atau literasi numerasi merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya tergolong literasi fungsional dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi berfungsi efektif dalam kegiatan belajar, bekerja, dan berinteraksi sepanjang hayat. Oleh sebab itu, literasi numerasi dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan baik dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun kegiatan pembelajaran di luar kelas atau ekstrakurikuler. Hal di atas ditegaskan dalam modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek, yang juga menyampaikan bahwa kemampuan literasi numerasi sebagai pengetahuan dan kecakapan yang erat kaitannya dengan pemahaman angka, simbol, dan analisis informasi kuantitatif, contohnya grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, sangat penting dimiliki generasi saat ini. Dengan memiliki kemampuan literasi numerasi yang baik,
peserta didik secara cakap mampu mengaplikasikan pengetahuan matematikanya dalam kehidupan nyata. Next. Baik, terima kasih Bu Mika. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Siti Kumaidah. Monggo Bu. Terima kasih. Next Bu. Karakteristik sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pengertian pendidikan sekolah dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencintai kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil kreatif, berbudi pekerti dan santun, serta mampu menyelesaikan permasalahan lingkungannya. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Di sekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai ke semua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Akan tetapi, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Di luar sekolah pun sama saja itu merupakan suatu pembelajaran. Next. Pengertian pendidikan sekolah dasar juga memiliki makna yang sama dengan penjelasan yang terurai di atas. Akan tetapi ada perbedaan dengan audiennya, yaitu siswa kelas dasar 1-6 yang ketentuan materi dan pokok bahasanya diatur dalam GBBP. Lanjut. Perencanaan penelitian direncanakan menggunakan penelitian R&D. Nah, terima kasih. Terima kasih. Belum dikembangkan lagi karena memang ini kan seperti contoh apa ya, rencana ya, baru rencana penelitian. Jadi memang rencananya menggunakan R&D. Jadi lengkapnya nanti di makalah. Makalah setelah dibahas bersama-sama nanti makalahnya bisa dikompletin ya. Sempurnakan gitu ya. Iya, silahkan minta tolong kalau ada yang mau menambahi bisa dicatat. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas paparannya tadi. Mungkin setelah ini nanti akan ada sesi berdiskusi, bukan tanya jawab, tapi kita berdiskusi tentang masalah yang baru saja dipaparkan oleh kelompok Bumika tentang pengembangan instrumen literasi dan numerasi. Monggo Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan untuk menambah referensi dari kelompok Bumika mungkin. Monggo bisa menambahi. Jadi nanti instrumennya itu tentu saja disesuaikan dengan siswa SD ya, terutama kita khususkan lagi SD kelas 1. Terus dari aspek-aspek literasi dan aspek-aspek numerasi dikembangkan menjadi soal-soal secara objektif yang nanti akan diberikan kepada siswa. Setelah itu soal-soal itu tentu saja akan dievaluasi. Jadi makanya nanti pakai R&D desainnya. Begitu ya kira-kira. Kira-kira ada yang mau menambahi teorinya atau silakan para ibu-ibu bapak yang lebih berpengalaman daripada saya, karena saya memang bukan dari pendidikan ya sejak awal, jadi ini memang saya belajar benar-benar belajar dari nol gitu. Jadi mohon bantuannya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak mungkin kita cukupkan sekian.
Tidak ada nggih? Mungkin sudah Gayeng tadi di kelompok 5 Sundani, jadi di kelompok 6-nya Sudah capek. Sudah tidak ada ide, sudah banyak ide tadi.